Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan saya Ujai dalam Sinaran Hati. Yaitu satu program yang mengupas sisi lain dari mukjizat-mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, di samping saya bisa Anda saksikan, di mana di sini terdapat miniatur masjid terdahulu, zaman dahulu kala. Ini merupakan masjid asli Indonesia. Sebelum kental masuknya arsitektur dari Timur Tengah. Beginilah adanya masjid-masjid pada ketika itu di Indonesia. Nah, berkaitan dengan masalah masjid para pemirsa, maka sudah barang tentu masjid itu tempatnya sholat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat. Apa itu? Yang pertama, kegunaan daripada gerakan-gerakan sholat dalam Islam. Yang kedua adalah sisi lain dari sholat subuh. Dan yang ketiga adalah manfaat berwudu bagi kesehatan tubuh kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita masuk pada segmen yang pertama, yaitu di mana kegunaan gerakan-gerakan sholat di dalam Islam. Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita saksikan terlebih dahulu, yaitu para pemirsa, informasi yang berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, tahu persis apa yang sangat dibutuhkan oleh ciptaannya, khususnya manusia. Semua perintahnya tidak hanya bernilai ketakwaan, tetapi juga mempunyai manfaat besar bagi tubuh manusia itu sendiri. Misalnya sholat. Ternyata sholat tidak hanya menjadi amalan utama di akhir kelak. Nyatanya gerakan-gerakan sholat paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sudut medis, sholat adalah gudang obat dari berbagai jenis penyakit. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling tepat untuk metabolisme dan tekstur tubuh manusia. Seperti gerakan takbiratul ihram, yaitu gerakan berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Gerakan ini bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, getah benih, dan kekuatan otot lengan. Selain itu ada gerakan ruku. Ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus, posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Gerakan ini bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Setelah itu ada gerakan i'tidal. Gerakan ini bermanfaat sebagai latihan yang baik bagi organ-organ pencernaan. Lalu gerakan sujud. Gerakan menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki dan dahi pada lantai. Gerakan yang bermanfaat terakhir adalah gerakan salam. Gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal ini bermanfaat untuk merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala, serta menyempurnakan aliran darah di kepala sehingga mencegah sakit kepala serta menjaga kekencangan kulit wajah. Itulah beberapa manfaat lain dari gerakan-gerakan sholat yang setiap hari dan setiap waktu kita lakukan. Semoga kita lebih rajin menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu sehat walafiat dan selamat dunia akhirat. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan informasi yang sangat bermanfaat buat kita. Nah, sekarang lalu bagaimana manfaat yang kita dapatkan dari gerakan-gerakan sholat tersebut? Selain sholat itu merupakan sebuah perintah dari Allah, karena sholat itu adalah mi'rajul mu'minin, yaitu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Tapi di balik kesemuanya itu ada sebuah manfaat yang begitu besar
untuk kesehatan orang-orang yang beriman kepada Allah pada saat dia melakukan ibadah sholat. Subhanallah. Islam. Beruntunglah bagi kita yang memang beriman kepada Allah dan selalu senantiasa mengerjakan daripada ibadah sholat. Yang pertama nih para pemirsa, gerakan takbiratul ihram. Bagaimana sih gerakan takbiratul ihram yang benar? Allah, kuping nih mirsa. Hu Akbar. Ya, para pemirsa, sekali lagi saya contohin. Allahu Akbar. Ya, mau begini, nggak masalah. Yang penting takbiratul ihramnya begini. Yang nggak boleh Allahu Akbar. Itu dia nggak boleh para pemirsa. Karena itu percis cherry bell dan itu tidak diperbolehkan dalam ajaran kita. Ya. Nah, yang menjadi masalah manfaatnya apa itu? Takbiratul ihram. Saya bacain nih. Jadi pada saat kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu, maka posisi dada terbuka. Hal ini memberikan aliran darah dari pembuluh balik yang terdapat di lengan untuk dialirkan ke bagian otak pengatur keseimbangan tubuh. Membuka mata dan telinga kita sehingga keseimbangan tubuh tetap terjaga. Nah, gerakan ini juga berfungsi melancarkan aliran darah getah bening atau limfe dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Masya Allah. Adapun yang kedua adalah sedekap. Pengisian daripada pembuluh darah di organ-organ kepala kita. Dan yang ketiga adalah ruku. Pelenturan memori otak dan menyehatkan ginjal buat kita. Nah, selanjutnya saudara hadirin adalah i'tidal, yaitu mencegah sakit kepala dan pinggang. I'tidal sami Allahu liman hamidah, mencegah sakit kepala dan pinggang. Lalu kemudian duduk di antara dua sujud para pemirsa. Untuk apa kemudian? Yaitu atau sujud dulu maksud saya. Sujud yaitu pencegahan koroner dan juga stroke. Lalu duduk di antara dua sujud mencegah diabetes, prostat dan hernia. Dan sedangkan yang duduk tahiyat ahwal adalah merupakan duduk pembakaran. Dan yang terakhir para pemirsa sekalian adalah duduk tasyahud akhir merupakan keseimbangan dan penyembuh wasir. Serta salam adalah merupakan terapi penyakit daripada kepala. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, setelah ini para pemirsa kita akan berlanjut lagi pada segmen selanjutnya yang insya Allah lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi bersama saya Ujai tetap di Sinaran Hati. Para pemirsa, kembali lagi bersama saya Ujai dalam Sinaran Hati. Pada kesempatan kali ini kita masuk dalam segmen yang kedua, yaitu kita akan berbicara tentang sisi lain daripada sholat subuh itu sendiri. Di mana sholat subuh ini merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang kebanyakan daripada kita sebagai umat Islam sangat sulit untuk menjalankannya. Kenapa bisa begitu? Ya wajar, karena sholat subuh ini merupakan sebuah barometer buat kita para pemirsa. Apakah seseorang tersebut beriman ataukah mereka adalah bagian daripada orang-orang yang munafik. Dan ternyata sholat subuh itu juga mempunyai keistimewaan yang lain. Baik dari sisi kesehatan jasmani kita maupun sisi kesehatan rohani kita. Karena bagi orang-orang yang beriman, ketika dia melaksanakan ibadah sholat subuh, ini merupakan satu lagi-lagi barometer akan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, sebagaimana biasa, yuk mari sama-sama kita lihat dulu informasi yang berikut ini.
Jika kita amati, ada satu hal yang berbeda dari sholat subuh dibandingkan sholat 5 waktu lainnya. Kalimat yang terdengar dari suara azan sedikit berbeda dengan azan pada waktu lainnya. Kalimat as-sholatu khairum minan naum menjadi titik perbedaannya. Arti dari kalimat itu adalah sholat itu lebih baik daripada tidur. Perbedaan tersebut pasti ada tujuan dan hikmahnya. Memang banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari sholat subuh. Mulai dari peluang rezeki yang besar hingga manfaat terhindar dari kemacetan terutama di kota-kota besar. Bukan hanya itu saja, sholat subuh juga mempunyai manfaat mengurangi kecenderungan terjadinya gangguan kardiovaskular. Dari sisi rohani, sholat subuh mempunyai berbagai keutamaan, diantaranya adalah menyelamatkan dari azab, mendapatkan pahala setara dengan pahala haji dan umroh, terbebaskan dari api neraka, terhindarnya dari kemunafikan, serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Aktivitas bangun pagi untuk sholat subuh, apalagi dengan berjalan ke masjid untuk berjamaah, dapat meningkatkan kadar nitrit oksida dalam pembuluh darah. Sehingga penyaluran oksigen ke otak juga bertambah akibat melebarnya pembuluh darah otak. Lalu trombosit dicegah untuk saling menempel sehingga pembuluh darah tidak bertambah sempit. Maka banyak sekali manfaat lain yang ditimbulkan dari bangunnya kita dari tidur untuk menjalankan tugas sholat subuh dan berjamaah. Nah, para pemirsa, sudah sama kita saksikan bersama-sama lagi, ya, yaitu informasi yang sangat bermanfaat tadi. Itu menerangkan daripada sisi keutamaan sholat subuh dari sisi kesehatan, ya, kesehatan jasmani kita. Nah, sekarang kita bicara lalu bagaimana dengan sisi rohani, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sampai-sampai nih para pemirsa, saking ingin mengejar keutamaan daripada sholat subuh itu, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah dulu pernah berlari-lari, terburu-buru, pengen cepat sampai ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi di tengah perjalanan ada orang tua. Adabnya dijaga, sopan santunnya dijaga nih Sayyidina Ali. Akhirnya beliau nggak berani ngelewatin itu orang tua. Dan pada akhirnya sesampai di masjid, padahal waktu udah mepet dan matahari itu udah naik sedikit, tapi Nabi Muhammad SAW masih saja dalam kondisi ruku, saudara. Dalam kondisi ruku. Kenapa bisa begitu? Sampai di tempat tadinya Sayyidina Ali merasa bahwa wah, aneh ketinggalan dah nih. Ngelihat hal yang sedemikian rupa bahwa Nabi masih ruku dan beliau masih mendapatkan jamaah ketika itu, akhirnya beliau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tahukah kita, inilah dimulainya sejarah kenapa kemudian setelah ruku ada bacaan sami Allahu liman hamidah. Yaitu apa artinya? Artinya adalah Allah Ta'ala maha mendengar daripada pujian hamba-hambanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sampai sebegitunya itu para pemirsa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan pada akhirnya ketika ditanya Nabi Muhammad, kenapa ya Rasulullah kok engkau lama banget sih rukunya? Ternyata malaikat Jibril menahan daripada beliau punya pundak di sini untuk kemudian tidak bangun daripada rukunya karena menunggu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajha. Masya Allah. Malu kita para pemirsa ya, yang kadang-kadang subuh kita suka kesiangan. Nah, salah satunya para pemirsa, yuk mari sama-sama kita lihat bagaimana keutamaan daripada sholat subuh tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan sholat subuh sudah masuk
surganya Allah. Makanya dikatakan man shallal bardaini dakhalal jannah. Ada satu hadis riwayat Bukhari nomor 574. Nomor 574 dan Muslim nomor 635. Barang siapa kata Nabi besar Muhammad SAW yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penghalang masuk surga. Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha. Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Dan kemudian para pemirsa yang terakhir, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang melakukan sholat subuh, maka dia ada dalam jaminan Allah. Sekali lagi kita hanya bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jangan kemana-mana para pemirsa, karena setelah ini akan ada segmen yang terakhir. Kita akan mengupas lagi hal yang insya Allah lebih bermanfaat di dalam ajaran agama Islam. Jangan kemana-mana, tetap di Sinaran Hati. Nah, para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi pada segmen yang terakhir. Nah, segmen kali ini para pemirsa sekalian, kita akan membahas mengenai manfaat dan dahsyatnya daripada air wudhu tersebut para pemirsa. Sebagaimana kita juga tahu, kalau orang sholat tidak memakai wudhu, maka yang terjadi adalah sholatnya tidak sah pemirsa. Maka oleh karena itu lagi-lagi kita mesti mengetahui bagaimana tata cara untuk wudhu tersebut. Nah, selain daripada itu semua, ada manfaat-manfaat yang sangat besar untuk kita melakukan daripada wudhu tadi. Dan apa saja manfaatnya para pemirsa? Kita saksikan informasi yang berikut ini. Sebelum melakukan sholat, seorang muslim harus melakukan wudhu terlebih dahulu karena wudhu merupakan syarat sah sholat. Wudhu bisa dilakukan dengan menggunakan air atau debu. Namun kali ini kita akan membahas tentang manfaat wudhu bagi kesehatan. Tentu saja wudhunya menggunakan air. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Menurut peneliti modern, wudhu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Mohtar Salim berpendapat dalam bukunya, Prayers a Sport for the Body and Soul, menjelaskan bahwa wudhu bisa mencegah penyakit kanker kulit. Kanker kulit lebih banyak disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang setiap hari menempel dan terserap oleh kulit. Cara paling efektif menghilangkan resiko kanker adalah membersihkan secara rutin. Berwudu 5 kali dalam sehari merupakan antisipasi yang lebih dari cukup. Menurut Dr. Ahmad Syauki Ibrahim, anggota Ikatan Dokter Kerajaan Arab Saudi, berkesimpulan bahwa mencelupkan anggota tubuh ke dalam air atau mengalirkan air akan bisa mengembalikan tubuh yang lemah menjadi kuat, mengurangi kekejangan, menjadikan rileks saraf-saraf otot, serta hilangnya detak jantung, nyeri-nyeri otot, kecemasan atau insomnia atau susah tidur. Berbagai studi menegaskan bahwa mencuci muka dapat membersihkan mata dari debu dan kuman, melindunginya dari berbagai infeksi. Dengan mencuci tangan akan menghapus sisa-sisa keringat yang terdapat di permukaan kulit dan membuka pori-pori kulit sehingga dapat bernafas dengan baik. Para dokter juga mengatakan bahwa mencuci kaki dengan cara diusap dengan baik akan melindungi kulit dari infeksi dari kotoran kaki dan berbagai penyakit kulit yang terdapat di bagian kaki. Begitu pula dengan mencuci muka. Tangan dan kaki dengan cara diusap pada bagian-bagian tubuh akan mampu merevitalisasi aliran darah di pembuluh darah
Dan ini tercermin pada kondisi psikologi orang yang beriman sehingga dapat menambah ketentraman dan ketenangan dan menyingkirkan berbagai penyakit emosi psikologis yang buruk. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa berwudu dengan baik, maka akan keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya sampai ada yang keluar dari bawah kukunya." Maka dalam pembahasan kali ini banyak manfaat yang dapat dirasakan bagi kesehatan ketika kita melakukan wudu. Pemirsa, tadi sudah sama bareng kita lihat informasi yang sangat bermanfaat tentunya buat kita, bagaimana mengambil wudu atau aktivitas wudu itu sangat bermanfaat buat kesehatan kita. Nah, dari mana sih sumber dan dasarnya kita harus mengambil air wudu sebelum kita melakukan hal-hal yang wajib? Seperti apa misalnya? Seperti sholat. Itu sholat kita harus wudu dulu tuh. Karena wudu itu bagian daripada toharoh. Lalu kemudian juga seperti kita mau membaca Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab secara utuh. Lalu kemudian kita mau melakukan daripada tawaf. Ini semuanya membutuhkan toharoh. Dan toharoh tersebut adalah melakukan atau mengambil wudu. Para pemirsa sekalian sama dirahmati oleh Allah. Dasarnya nggak lain nggak bukan. Dari surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajah kamu," kata Allah. Lalu kemudian kedua tangan kamu. Lalu kemudian apa lagi? Yaitu mengusap daripada rambut kita atau sebagian daripada rambut kita. Lalu akhirnya kita membasuh dari kedua kaki kita sampai mata kaki. Subhanallah. Nah, para pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, secara praktek itu aja. Cuman ada tambahannya lagi dalam fikih. Kalau fikih kan pertama mesti kumur-kumur atau segala macam, dan pada terakhirnya semuanya kalau digabungkan itu banyak, ya. Syarat sah daripada wudu atau rukun-rukun wudu tersebut, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, tadi udah kita lihat tuh bagaimana manfaat-manfaat wudu tersebut, para pemirsa. Salah satunya kalau misalkan boleh kita mengulang, ya, bahwa manfaat kesehatan dari wudu buat tubuh kita, salah satunya adalah menstimulasi pusat saraf dan juga pusat saraf dalam tubuh, maksud saya. Di mana seluruh gerakan wudu tersebut sangat bermanfaat bagi pusat saraf dalam tubuh kita. Seperti yang sama kita tahu, jika dalam tubuh kita terdapat beberapa titik saraf yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan membasuhnya, para pemirsa, dapat mendatangkan dampak positif bagi tubuh kita. Subhanallah. Lalu kemudian adalah dengan berkumur-kumur, lalu kemudian juga dengan membasuh anggota badan secara sempurna menggunakan air wudhu, sangat ampuh mencegah penyakit kanker kulit. Itu sedikit dari bagian manfaat-manfaat secara kesehatan dari kita mengambil air wudhu. Makanya para pemirsa, sangat-sangat dianjurkan, bahkan dalam hal apapun, bukan hanya mau ibadah saja, ambil wudhu. Dan inilah yang dilakukan oleh siapa? Yaitu sahabat Nabi Bilal ibn Rabah. Bahkan beliau melakukan sholat sunnah syukril wudhu namanya. Oleh karena itu, kalau kita udah tahu manfaat wudhu, gak pantas dong kalau kita cuekin, kita gak wudhu, bahkan kita tidak mengamalkan apa yang memang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah pemirsa, itulah apa yang bisa saya sampaikan.
Dari segmen pertama sampai dengan segmen yang terakhir pada kesempatan kali ini. Walaupun gak begitu banyak penjelasan-penjelasan yang kita paparkan, tapi sekali lagi dalam program ini kita bisa berharap sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap saksikan Sinaran Hati. Saya Ujai pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.